Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Pak Muhammad Syaifur Ramadan. Bapak akan mengampu mata pelajaran ekonomi lintas minat. Nah, pada ekonomi lintas minat ini Bapak akan fokus membahas tentang akuntansi. Mungkin dari kalian ada yang sudah tahu apa itu akuntansi, bahkan ada yang mungkin dari kalian belum tahu sama sekali apa itu akuntansi. Nah, kalau masalah catatan keuangan, apakah kalian sudah pernah melihatnya? Nah, itu dari perusahaan atau dari ibu kalian ya sebagai bendahara keluarga, atau bahkan kalian sendiri yang sudah memiliki usaha. Nah, catatan keuangan ini adalah salah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan oleh akuntansi, karena setiap organisasi pasti punya akuntansi dan menggunakan akuntansi tersebut sebagai pencatatannya. Nah, mungkin kalian tidak salah dan belajar mengenai akuntansi. Nah, semoga setelah pembelajaran ini kalian bisa mendeskripsikan dan menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi ya dalam kehidupan sehari-hari kalian secara jujur dan bertanggung jawab. Untuk materi yang pertama, Bapak akan membahas tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Ini sebagai dasar kita mengenal akuntansi itu apa dan sebagainya. Ya. Selanjutnya kita langsung saja untuk definisi akuntansi ya. Akuntansi dari segi bahasa disebut to account ya, yang berarti menghitung atau mempertanggungjawabkan sehingga menjadi accounting. Nah, menurut Carwarren dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Accounting, dia mendefinisikan bahwa sistem informasi ya yang memberikan laporan kepada pemangku jabatan atau stakeholder ya tentang aktivitas ekonomi dan kondisi suatu usaha ya atau kondisi bisnis. Nah, dalam sejarahnya ya, sejarah akuntansi itu sudah sangat lama sekali, bahkan dari 3000 sebelum Masehi pada peradaban Kaldea, Babilonia, Assyria dan Samaria, bahkan berlanjut pada peradaban Mesir, Yunani, Cina. Namun di Italia ya, para pedagang-pedagang di Venesia dia sudah menggunakan atau melakukan pencatatan transaksi keuangan yang lebih sistematis ya. Nah, pada tahun 1494 Luca Pacioli yang mempublikasikan buku ya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita yang berisi ilmu pasti. Namun buku ini terdapat bagian yang pembukuan untuk para pengusaha. Nah, bagian itu berjudul Tractatus de Computis et Scriptorio yang menggambarkan pembukuan berpasangan. Dia menyatakan bahwa tujuan pembukuan ya adalah untuk memberikan informasi yang tepat ya waktu bagi para pedagang mengenai aset dan kewajiban ya, debt dan kredit ya, digunakan untuk melakukan pencatatan secara berpasangan. 3 buku yang digunakan yaitu memorandum, jurnal, dan buku besar. Luca Pacioli dikenal juga sebagai bapak akuntansi dunia. Nah, pada tahun 1642 pembukuan di Indonesia sudah menerapkan akuntansi. Nah, akuntansi mulai digunakan setelah adanya undang-undang tanam paksa. Pengusaha Belanda ya mulai banyak menanamkan modelnya di Indonesia sehingga perkembangannya usaha semakin meningkat. Oleh karena itu akuntansi mungkin makin dibutuhkan ya. Pengusaha Belanda itu dalam sistem pembukuannya menggunakan sistem kontinental.
Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia masih menggunakan sistem kontinental karena banyak pengusaha yang masih memakai jasa atau memakai tenaga yang berasal dari Belanda, meskipun berangsur-angsur berubah dan berkurang. Pada abad ke-19, ya, sistem pembukuan mulai berkembang di Amerika yang sering disebut dengan accounting atau akuntansi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, pada pertengahan abad ke-20 dipakailah komputer sebagai pengolah data akuntansi sehingga data akuntansi dapat diselesaikan dengan baik dan efisien. Pada saat Indonesia sudah merdeka, pembukuan masih menggunakan sistem kontinental karena banyak sekali lembaga pendidikan yang masih menggunakan tenaga pengajar dari Belanda. Setelah tahun 1960, Indonesia mulai menggunakan sistem Amerika, yaitu Anglo-Saxon, karena dipandang lebih efisien dan lebih praktis. Nah, sedangkan perkembangan di Indonesia, ya, ini mulai berkembang pada tahun 1642, itu pada zaman VOC. Pada 1942 sampai 1945, ya, pada masa pendudukan Jepang, sistem akuntansi masih menggunakan pola Belanda. Nah, pada tahun 1957, ya, proses pengembangan akuntansi di Indonesia semakin pesat dengan dengan didirikannya, ya, Ikatan Akuntansi Indonesia atau yang disingkat IAI, ya. Pada tahun 1973, ya, IAI merumuskan prinsip akuntansi Indonesia. Baru pada tahun 1 Oktober 94, ya, IAI merevisi PAI dan mengubah menjadi SAK, Standar Akuntansi Keuangan. Namun pada tanggal 1 September 2007, ya, SAK direvisi yang di dalamnya berisi 59 PSAK, persyaratan SAK, akuntansi syariah, dan 7 ISAK, interpretasi SAK. Dalam perkembangannya, ya, sampai sekarang informasi keuangan akan bermanfaat, ya, bila kita memenuhi 7 kualitas. Di sini ada kualitas yang harus tercapai. Yang pertama adalah relevan. Relevan di sini adalah suatu informasi yang harus, ya, dihubungkan menjadi maksud penggunanya. Yang kedua adalah dapat dimengerti, ya. Informasi harus dapat dimengerti oleh pemakainya dengan maksud penggunaannya dan dengan istilah yang disesuaikan dengan batas pengertian para pemakai. Selanjutnya daya uji, ya, untuk meningkatkan manfaatnya informasi harus dapat diuji kebenarannya, ya, oleh para pengukur yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama. Selanjutnya adalah netral, ya. Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan tidak tergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu, ya. Selanjutnya adalah tepat waktu, ya. Informasi yang harus disampaikan agar berkualitas, ya, sedini mungkin untuk dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi, ya. Yang keenam, daya banding. Informasi akan lebih berguna bila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya dari perusahaan yang sama atau dengan keuangan perusahaan lain pada periode yang sama. Selanjutnya adalah kualitas pada laporan keuangan haruslah lengkap, ya, lengkap. Jadi informasi keuangan yang dikatakan lengkap bila dapat memenuhi keenam tujuan kualitatif di atas dan dapat memenuhi standar
pengungkapan dalam laporan keuangan. Nah, agar akuntansi ya memiliki beberapa prinsip ya yang harus dijadikan pegangan pada suatu laporan ya. Prinsip yang pertama adalah berbasis akrual ya. Berbasis akrual yaitu pencatatan transaksi yang dicatat ya pada saat terjadinya peristiwa ekonomi. Yang kedua adalah kelangsungan usaha, yaitu di mana perusahaan itu melakukan kegiatan usahanya tertentu supaya untuk melaksanakan kegiatan perusahaan secara berkesinambungan atau terus menerus. Yang ketiga adalah kesatuan usaha, yaitu perusahaan merupakan suatu kesatuan ekonomi yang terpisah dari pihak yang berkepentingan dengan sumber perusahaan. Yang keempat, kegiatan biaya ya, penggiatan biaya. Yang kelima adalah harga perolehan, historic cost ya, di mana setiap transaksi pembelian satu barang harus dicatat sebesar harga perolehan tersebut. Nah, di laporan keuangan juga memiliki konsep dasar yang harus sebagai ciri bahwa itu adalah laporan keuangan ya. Yang pertama ya, konsep entitas usaha ya, di mana konsep entitas usaha yang penting karena membatasi data transaksi dalam sistem akuntansi terhadap data yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Selanjutnya adalah konsep kelangsungan usaha ya. Konsep kelangsungan usaha ini ya menghendaki adanya agar dasar pemikiran bahwa suatu perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang terbatas ya. Yang ketiga adalah konsep dasar keuangan ya. Konsep dasar keuangan ini menghendaki agar penyusunan laporan menggunakan kesatuan unit pelaporan ya. Apa sih itu kesatuan unit laporan? Yaitu unit keuangan setempat antara lain rupiah, dolar, dan sebagainya, sehingga ada kesatuan pemahaman dari pembaca laporan keuangan. Yang keempat adalah konsep realisasi ya, konsep realisasi penghasilan, di mana konsep ini menyatakan bahwa realisasi penghasilan adalah ketika adanya penjualan atau penyerahan jasa bukan saat pembayarannya ya. Yang kelima adalah konsep harga pokok ya, di mana konsep ini menghendaki adanya pengukuran aset sebesar nilai perolehan awal, historic cost, dan pengakuan kewajiban sebagai nilai yang sama yang harus dibayarkan ketika jatuh tempo. Yang keenam konsep membandingkan antara penghasilan dan biaya. Nah, konsep ini menghendaki apa? Menghendaki adanya ketetapan dalam membandingkan penghasilan ya dalam satu periode dan buku dengan biaya untuk memperoleh penghasilan tersebut ya. Penghasilan yang melebihi satu periode tidak diperkenankan untuk ditandingkan dengan biaya yang melebihi satu periode. Yang ketujuh, konsep konsistensi. Konsep ini menghendaki penggunanya ya menggunakan metode secara tepat dari satu periode ke periode selanjutnya ya. Yang ketujuh ya, konsep menjelaskan ya. Konsep ini menghendaki apa? Agar laporan keuangan mencakup informasi yang diperlukan untuk penyajian yang terbuka. Selanjutnya adalah konsep materialitas ya, di mana konsep materialitas ini ya menghendaki bahwa perlengkapan dari konsep penjelasan dalam konsep ini dihendaki bahwa hal-hal yang material dipandang berbobot baik jumlah maupun keadaannya memerlukan penjelasan yang memadai. Yang selanjutnya adalah konsep
kehati-hatian ya yang harus dimiliki ya, dimana dalam pelaporan keuangan tidak diperkenankan menunjukkan aset di atas harga pokoknya. Demikian juga kewajiban. Konsep ini menghendaki kecenderungan minimalisasi pencantuman modal, yaitu dengan menetapkan bahwa laba atau penghasilan tidak bisa diakui sebelum direalisasi, sedangkan rugi atau kewajiban harus dilakukan begitu bisa diperkirakan ya. Selanjutnya adalah konsep biaya. Nah, konsep biaya ini ya memiliki dua konsep di dalamnya, yaitu konsep objektivitas yang menghendaki semua pos yang dicantum dalam laporan keuangan harus didukung oleh bukti-bukti yang objektif. Contoh dalam bukti ini dapat diterima kebenarannya. Contohnya adalah adanya kwitansi pembayaran dan yang lainnya ya. Selanjutnya adalah konsep unit pengukuran. Konsep unit pengukuran di sini jadi seluruh informasi utama dalam laporan keuangan itu diukur dengan satuan ukuran uang ya. Jadi ada nilainya, bukan istilahnya ikhlas ataupun yang lainnya, harus ada nilainya. Nah, untuk itu saja dari Bapak ya. Semoga kalian bisa paham, dan tugasnya kalian merangkum materi yang Bapak sudah jelaskan dan dikumpulkan minggu ini ya. Dan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun pengucapan Bapak yang kurang baik. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.